Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nurul Fauzia. NIM saya 0104191016. Saya jurusan manajemen dakwah B. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan undang-undang mengenai penyelenggaraan haji dan umroh. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang peraturan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana bab 1 yaitu ketentuan umum, dalam pasal 1 menyatakan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, yaitu yang dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu dan melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah dalam waktu dan tempat serta syarat tertentu. Lalu yang kedua, bab kedua yaitu jemaah haji. Jemaah haji di dalam pasal 4, setiap warga Indonesia yang beragama Islam yang dapat mendaftar sebagai jemaah haji dan umroh serta membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Dalam pasal 5, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 yang meliputi yang pertama, paling rendah berusia 18 tahun atau sudah menikah, lalu memenuhi persyaratan kesehatan serta melunasi BP. Di dalam pasal 6, jemaah haji berhak mendapatkan pelayanan BPJS dan nomor porsi dari menteri, serta mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya dari tanah air dan penjelasannya. Di dalam bab 3 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, di dalam pasal 10, penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah. Di dalam pasal 11, perencanaan haji reguler meliputi yang pertama, penetapan dan pengisian kuota, yang kedua penetapan BPIH, yang ketiga yaitu penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Lalu di dalam pasal 12, Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji Provinsi Jemaah Haji Reguler. Bab 4, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam pasal 44, BPIH bersumber dari BPIH, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi atau sumber dana lainnya yang sah. Selanjutnya bab 5, di dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, di dalam pasal 52, yang pertama, KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dari menteri. Yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah diberikannya KBIHUA memenuhi persyaratan. Di dalam bab 6, penyelenggaraan ibadah haji khusus. Di dalam pasal 58, untuk mendapatkan izin PHIK, badan hukum harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang agamanya Islam. Yang kedua, terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial. Untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus harus dibuktikan dengan jaminan dari bank. Yang selanjutnya yaitu memberikan komitmen dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan ibadah haji khusus. Bab 7 tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Di dalam pasal 86, yang pertama, perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan ataupun berkelompok melalui PPIU. Yang kedua, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan oleh PPIU. Yang ketiga, selain oleh PPIU, penyelenggaraan berjalan ibadah umroh dapat dilakukan oleh pemerintah. Bab ke-8 yaitu koordinasi. Di dalam pasal 107, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dilaksanakan oleh menteri.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.